Izin melanjutkan kemudian 5 Romawi. Alasan permohonan pra peradilan bahwa untuk mengajukan permohonan pra peradilan ini dapat kami uraikan hal-hal yang kami anggap tindakan termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu A. Pemohon tidak pernah diperiksa oleh termohon pada proses penyelidikan sejak tahun 2016 sampai dengan pemohon ditetapkan sebagai tersangka. 1. Bahwa Peggy Setiawan adalah orang yang ditetapkan tersangka oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar melalui surat penetapan tersangka dengan nomor S.TAP/90/5 Romawi /Res.1.24/2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. 2. Bahwa penetapan tersangka tersebut Peggy Setiawan dianggap oleh penyidik melakukan perbuatan yang melanggar dan diancam pasal 80 ayat 1 ayat 2 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar antara jam 22.00 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga depan SMPN 11 Cirebon, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon dengan pelapor atas nama Rudiana. 3. Bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon baru diketahui oleh pemohon pada saat dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh termohon nomor SP.Kap/79/5 Romawi /Res.1.24/2024 Ditreskrimum tertanggal 21 Mei 2024. Namun perlu diketahui apabila mengacu kepada surat penangkapan tersebut tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada pemohon. Padahal sesuai pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. 4. Bahwa pemohon bukan merupakan seseorang yang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 mengenai tertangkap tangan. 5. Bahwa yang terpenting untuk diketahui, termohon sebelumnya telah mengumumkan DPO daftar pencarian orang pada tanggal 15 Mei 2024 jam 13.42 WIB yang diunggah melalui media hub.polri.go.id khusus untuk atas nama Peggy alias Peron, usia 22 tahun pada tahun 2016, 30 tahun pada tahun 2024, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus: tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam, sebagaimana yang diumumkan oleh Polri sangat jauh berbeda dengan ciri-ciri yang melekat pada diri Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka saat ini. 6. Bahwa untuk dapat disebut seseorang DPO maka mengacu pada pasal 17 angka 6 Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan menyebutkan tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat di dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Akan tetapi dalam fakta perkara akuo, pemohon tidak pernah dipanggil oleh termohon dalam perkara tersebut dan pemohon tidak pernah melarikan diri, terkecuali sebelumnya apabila pemohon telah dipanggil oleh termohon secara sah kemudian ia mengabaikan atas panggilan tersebut, maka hal tersebut layak dilakukan
penetapan tersangka selama telah ditemukannya 2 alat bukti tanpa kehadirannya in absentia. 7. Bahwa dapat dipahami frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14 patut diduga, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya minimal 2 alat bukti serta berlandaskan pada pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Kemudian tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya in absentia, artinya sebelum Peggy Setiawan ditetapkan tersangka, maka termohon memiliki kewajiban hukum untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pemohon. 8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan termohon tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pemohon sebagai calon tersangka, maka demi hukum penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur Polri, dan beralasan untuk batal demi hukum. 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum 2 alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. 10. Bahwa perlu ditegaskan kembali, sejak adanya pelaporan tindak pidana yang dilaporkan oleh saksi pelapor, saksi Rudiana, sebagaimana laporan polisi LP-953/B/8 Romawi /2016/JBR/CRB Kota Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana, pemohon sejak tahun 2016 hingga saat dilakukan penangkapan tidak pernah mendapatkan surat klarifikasi maupun surat pemanggilan sebagai saksi atau perkara dalam dugaan tindak pidana sebagaimana laporan polisi tersebut. Sehingga menurut pendapat pemohon, prosedur yang demikian itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya diatur pada pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, maka dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka, baru kemudian termohon mencari bukti-bukti dengan cara mendatangi rumah pemohon pada tanggal 22 Mei 2024 tanpa membawa surat perintah penggeledahan dan ketetapan dari pengadilan. Selanjutnya termohon kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 32091404050900, 1 lembar fotokopi biodata penduduk atas nama Ibu Kartini, 2 lembar fotokopi ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar surat pemberitahuan kelulusan SMP atas nama Peggy Setiawan, 4 lembar foto, 1 fotokopi KTP atas nama Luciana, 1 fotokopi kartu ujian atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar STNK roda 2 Nopol B3408 TFP, dan B6247 TIK beserta 2 kunci kendaraan, 1 lembar asli surat kelahiran atas nama Peggy Setiawan, 1 kartu KIP atas nama Peggy Setiawan, 2 buku rapot asli SD dan SLTP atas nama Peggy Setiawan,
foto, dan 2 dus HP Infinix dan Samsung Galaxy A05, sehingga asumsi pemohon terhadap tindakan termohon adalah suatu bentuk penggeledahan yang melanggar hukum atau inkonstitusional karena termohon tidak menyerahkan surat perintah penggeledahan yang sah menurut hukum dan penetapan pengadilan, tidak berdasarkan prosedur atau tanpa izin pengadilan. Termohon mengambil menyita ijazah, KTP, STNK, foto, dan lain-lain dengan tidak jelas dasar hukum pengambilan penyitaan tersebut. Apakah merupakan bentuk penyitaan atau justru yang dapat dikategorikan bentuk perampasan? Karena pihak keluarga hanya diberikan secari kertas, bukan surat berita acara penyitaan. Selanjutnya terbukti juga termohon baru memanggil para saksi untuk dimintai keterangan setelah pemohon dinyatakan sebagai tersangka. 11. Bahwa perlu diketahui pemohon secara nyata memiliki nama Peggy Setiawan sebagaimana tertera dalam kartu identitas pemohon yang dapat dibuktikan dengan KTP, ijazah, dan dokumen pribadi lainnya, bukan atau tidak dijuluki alias Peron seperti yang ditetapkan oleh termohon dalam daftar pencarian orang DPO. 12. Bahwa kemudian pemohon ditangkap di Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung atau di sekitar Bandung atas dasar surat penetapan daftar pencarian orang DPO yang dimiliki termohon nomor DPO _88 _9 Romawi _2016 Ditreskrimum tanggal 15 September 2016 yang memuat nama diantaranya Peggy alias Peron. Namun faktanya bila dicocokkan dengan identitas pemohon sangat tidak cocok, sehingga pemohon beranggapan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah keliru dan sewenang-wenang. Hal ini melanggar hak asasi manusia, oleh karenanya juga melanggar KUHP, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan termohon menangkap pemohon di Bandung itu adalah salah. Dengan demikian, maka permohonan pra peradilan ini haruslah dikabulkan dan dinyatakan pemohon haruslah dilepaskan dan dipulihkan nama baiknya. 13. Bahwa sebagaimana diketahui pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas pemohon sebagai saksi atau calon tersangka. Akan tetapi pemohon langsung dilakukan penangkapan dengan sebagai saksi oleh termohon, sehingga tidak dengan seimbang pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh termohon pada saat setelah dilakukan penangkapan dan ditetapkan sebagai tersangka, yakni pada tanggal 21 Mei 2024. 14. Bahwa termohon tidak memenuhi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam KUHP. Dengan demikian tindakan termohon tersebut dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 183, pasal 21, pasal 27 KUHP. Artinya cacat prosedur dalam penangkapan pemohon sebagai tersangka, atau dapat diartikan juga bahwa termohon telah berbuat sewenang-wenang dan melanggar aturan undang-undang dalam penetapan pemohon sebagai tersangka. 15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU strip 12 Romawi _2014, frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh termohon kepada pemohon dikarenakan putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku asas res judicata. Putusan hakim harus dianggap benar serta putusan MK bersifat erga omnes, berlaku umum, maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh termohon, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. 16. Bahwa menurut Edi O.S. Hiariz dalam buku yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, termohon haruslah melakukannya berdasarkan bukti permulaan. Menurut beliau bahwa alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 184 KUHP,
apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan terdakwa, ataukah petunjuk. Beliau menegaskan bahwa kata-kata bukti permulaan dalam pasal 1 butir 14 KUHP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal yang dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence. Selanjutnya, untuk menakar bukti permulaan tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penetapan dan penahanan. Maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya, termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada tersangka. Recording in progress. Berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar. 17. Bahwa ditegaskan EDOS Yaris tersebut di atas bahwa dalam konteks hukum pidana pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana. Karena yang dicara dalam hukum pidana adalah kebenaran material. Kendati pun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan tindak penyidik mencari barang bukti. Maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Dengan demikian, maka dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum. Kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara Recording in progress. terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. 18. Dengan demikian jelas tindakan termohon tanpa pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu merupakan tindakan yang tidak sah, dan yang mulia majelis hakim memiliki alasan menurut hukum untuk membatalkan surat penetapan tersangka terhadap diri pemohon. Dilanjutkan.